Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini kita buat kue kamir. Langsung saja kita mulai. Bahannya simple aja, ada 125 gram tepung terigu, 125 gram kelapa parut, diambil putihnya aja. Kemudian ada 150 gram santan kental, bisa pakai santan instan. Dan juga ada 3 gram ragi, 1 butir telur utuh, dan 2 gram garam. Kemudian 75 gram gula halus. Untuk mempermudah raginya larut, campurkan dulu raginya dengan santan kentalnya, diaduk. Kemudian siapkan bahan berikutnya, kelapa parut dan juga gula halusnya. Diaduk sampai gulanya itu bercampur dulu, jadi supaya nggak menggumpal ya. Kemudian masukin santan kentalnya, diaduk dan masukin garamnya, jangan lupa karena pakai santan harus pakai garam. Oke, kemudian masukin 1 butir telur utuh, diaduk-aduk lagi sampai seperti ini, lalu masukin tepung, diaduk lagi, masukin tepungnya bertahap aja ya supaya dia nggak menggumpal. Jadi biasa ya, supaya dia nggak terlalu berat. Diaduk lagi sampai tepungnya itu tercampur semuanya ke adonan kelapa parutnya. Lalu masukin 30 gram margarin yang sudah dicairkan ya. Jadi ini tadi aku udah cairkan, ini dimasukin aja, kemudian diaduk sampai rata. Adonannya akan aku diamkan selama kurang lebih 1 jam. Ini masukin biang yang tadi dibuat ya, yang tadi ragi dan santan ya, jadi sekitar 15 menit dia jadi seperti ini, lalu diaduk rata. Oke, di wrapping atau ditutup dengan kain aja bisa kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita siapkan cetaknya. Jadi pencetaknya ini, cetakannya harus panas, kemudian dipoles dengan sedikit margarin. Nah, kira-kira adonannya kan seperti ini, kental. Oke. Jadi ini adonannya udah ready dan cetakannya udah cukup panas. Tinggal kita akan cetak. Untuk cetaknya jangan terlalu penuh ya, karena dia nanti akan mengembang sedikit. Karena menggunakan ragi ya, jadi kalau menggunakan ragi itu satu, jangan overproofing karena terlalu lama dibiarkan rasanya akan menjadi asam, dan yang kedua dia pasti akan mengembang karena pakai ragi, kecuali raginya itu udah nggak aktif. Nah ini seperti ini, satu resepnya kurang lebih dapatnya sekitar 20 piece ya. Oke, ini dipanggang dua sisinya, jadi satu sisi kalau udah coklat itu tinggal dibalikkan lagi sisi yang lainnya tuh, jadi seperti ini empuk banget ya. Pelan-pelan dikeluarkan dari cetakannya. Kalau mau disimpan bisa ya, nanti kalau udah selesai sedikit hangatkan, dinginkan sampai dia hangat, masukin ke dalam wadah yang tertutup dengan rapat yang pastinya. Oke, ini sudah, tapi nanti aku akan panggang sisi berikutnya. Jadi satu-satu sisi, dua-duanya sisinya itu dia warnanya kecoklatan aja. Oke, nah seperti ini, aku balikkan lagi yang sisi lainnya. Sambil menunggu, buat yang baru nemu channelku jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, seperti ini. Jangan lupa ikutin videoku dari awal sampai akhirnya dan juga tunggu aku di videoku selanjutnya. Jadi seperti ini ada yang warnanya sedikit ireng gosong, tapi bukan gosong-gosong banget ya, ini karena tadi sempat ditinggal. Nah seperti ini kira-kira kue kamirnya. Ini mau dibuat rasa coklat juga bisa ya, tinggal ditambahkan bubuk coklatnya.
Oke, ini enak ya, empuk dan juga aroma kelapa parutnya itu dan aroma santannya itu enak banget, nambah rasa. Menurut aku manisnya sudah cukup. Nah, kita lihat kira-kira dalamnya seperti apa. Tara, dalamnya seperti ini. Ini rongganya kelihatan gede. Kenapa? Karena kita menggunakan kelapa parut. Jadi dia empuk ya seperti ini. Jadi dia nggak keras dan juga enak deh pokoknya. Oke, ini wajib dicoba. Anak-anak pasti suka juga. Oke, jangan lupa ya di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Tunggu aku di videoku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, doaku kita tetap sehat, kita tetap bahagia dan sukacita. Oke? See you in the next video. Bye-bye.